Selamat berjumpa kembali di live Live in Fullness to Eternity. Senang saya Meren Sutomo dapat menemani Anda sekalian dalam beberapa menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan saat ini topik menarik yang akan kita bahas bersama yaitu tips mulai hidup sehat ala vegan. Benar, di era modern dengan kemudahan teknologi zaman ini menjadikan kesejahteraan dan kesehatan pun jadi prioritas. Konsep diet vegan pun menjadi lebih dari sekedar tren semata. Diet vegan jadi salah satu pilihan gaya hidup idaman para pemburu kesehatan. Lantas, bagaimana kita harus memulai perjalanan yang penuh transformasi ini? Mari tetap ikut program ini karena kali ini kami dari studio sudah tersambung dengan Bapak Daryl Togas dan bersama-sama mari kita temukan rahasia gaya hidup sehat tapi nikmat ala diet vegan. Bapak Daryl menamatkan diri sebagai sarjana keperawatan dari Universitas Kelabat pada tahun 2010 silam. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dan meraih Master of Science in Nursing di Adventist University of the Philippines pada tahun 2017. Sempat menggali pengalaman sebagai lecturer dan aktivis vegan content creator, bahkan pernah menjadi production staff Hope Channel Indonesia. Sekarang ini beliau fokuskan waktu dan tenaganya sebagai medical missionary dan vegan activist. Dan saatnya kita untuk menyapa narasumber kita, Bapak Daryl Togas. Halo Pak Daryl. Hai, halo, Gatlin, apa kabar? Bagaimana nih kabarnya? Puji Tuhan, diberkati selalu. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah ini akrabnya bisa dipanggil Bapak Deto, benar begitu? Iya, betul. Deto itu singkatan dari Daryl Togas sih sebenarnya. Oke, jadi lebih akrab bisa dipanggil Bapak Deto ya? Iya, aman. Santai. Baik, kita akan segera memulai diskusi kita, tetapi kita akan memulaikannya dengan doa. Dan sekali lagi saya akan pimpin kita dalam doa. Baik, kita mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat ini ya Tuhan kami dapat terkumpul mendengarkan tips penting bagaimana agar dapat membantu kehidupan kami menjadi lebih sehat dan tentunya menjadi berkat bagi kita diri sendiri dan juga orang di sekitar kami. Ya Tuhan pada saat ini kami juga mendoakan untuk narasumber kita Bapak Daryl yang sudah bersama-sama dengan kami untuk meluangkan waktu dan menjawab pertanyaan yang akan kami tanyakan. Bantu dia ya Tuhan agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, hanya ini doa kami bawa di dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Daryl, kita akan break sejenak. Dan sahabat live, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini tetap bersama kami di live, Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di live Live in Fullness to Eternity. Kita langsung pada narasumber kita, Bapak Daryl Togas. Masih dengan topik tips memulai hidup sehat ala diet vegan. Berbicara vegan ini ya, nah gampang gak sih seseorang merubah gaya hidup ini jadi vegan? Begitu. Bagaimana Bapak Deto? Ya, kalau menurut saya ya, dan juga berdasarkan pengalaman pribadi saya, itu sebenarnya tergantung dari apa alasan Anda untuk menjadi vegan gitu ya. Ada sebuah statement yang menarik yang saya dapati adalah when the why is clear, the how is easy. Jadi ketika kita menemukan kenapa saya harus menjadi vegan, how-nya bagaimana kita mau menjadi vegannya itu pasti akan sangat mudah. Jadi contoh seperti ini ya, banyak orang langsung mungkin berpikir bagaimana ya saya mau masak vegan, bagaimana makanan apa yang harus saya ganti, berapa ukurannya, takarannya, seimbangnya, seperti apa. Kebanyakan fokus di how-nya, fokus di bagaimananya. Sebenarnya kalau
itu penting juga. Tapi kalau mau jadi muda, sebenarnya kita harus fokus di why-nya dulu. Why I have to become a vegan? Kenapa sih saya mau jadi vegan? Nah, biasanya itu ada 4 alasan ya. Karena alasan kesehatan, karena alasan spiritual, karena alasan lingkungan, juga karena alasan animals atau karena alasan hewan. Jadi pertama, temukan dulu alasan kenapa kamu mau jadi vegan, maka soal how-nya itu akan terasa sangat gampang gitu, akan terasa sangat mudah untuk menjalani pola hidup vegan. Itu sih. Oke. Baik, nah kalau Bapak Dirul sendiri atau Bapak Deto sendiri, why? Bagaimana atau kenapa mulai jadi vegan ya? Terasa susah nggak sih ambil keputusannya? Ya, ini menarik, ini pertanyaan yang menarik. Ibaratnya pertanyaan juga histori ya, bagaimana saya bisa menjalani pola hidup vegan. Jadi awal mulanya saya menjadi vegan itu karena alasan kesehatan. Jadi saya perawat, saya mengikuti ada beberapa seminar kesehatan waktu itu, dan sama seperti orang pada umumnya, sama seperti para perawat pada umumnya, seperti biasa aja. Soal tentang vegan ini ya sudah sering dengar lah ya, apalagi saya di lingkungan gereja saya sudah dari tahun 1860-an lah pekabaran vegetarian, vegan ini selalu dikumandangkan dan menjadi hal yang biasa atau lumrah aja. Tetapi waktu saya berkuliah mengambil S2 waktu saat itu, nah disitulah titik poin saya menjadi vegan. Jadi saya mengikuti seminar tentang gaya hidup sehat, CHIP program namanya, Complete Health Improvement Program. Jadi program itu semua pola hidup sehat termasuk makanannya itulah makanan plant-based atau vegan. Saya mengikuti program tersebut. Lalu turning point-nya adalah saya sebagai seorang perawat, ketika saya setiap kali saya merawat pasien, merawat orang, itu hampir setiap rata-rata pasien yang saya rawat itu memiliki penyakit kronik. Kebetulan kebanyakan saya di Bangsal ya. Jadi kebanyakan itu penyakit kronik, hipertensi, diabetes, asam urat, ginjal dan sebagainya. Dan semua penyakit-penyakit tersebut itu ketika saya konsultasi dengan pasien, ternyata mereka itu berhubungan dengan mereka suka untuk mengkonsumsi akan makanan hewani atau produk hewani. Nah, saat itu saya berpikir, bisa nggak sih sebenarnya kita untuk mau menghindari penyakit ini? Jadi saya bukan karena lagi sakit ya, tapi saya hanya berpikir saya ingin menolong orang. Karena sebagai seorang perawat, saya ingin menolong orang bahwa sebenarnya bisa kita menjalani pola makan itu tanpa hewan dan bisa menyehatkan, terhindar dari penyakit-penyakit kronik yang tadi saya temukan di lapangan itu. Bahkan banyak yang meninggal karena penyakit-penyakit tersebut. Ketika saya mengikuti seminar tersebut, turning point itu langsung ada. Wah, saya harus kabarkan ini. Ternyata kita itu bisa, berdasarkan penelitian yang ada, data-data yang ada, kita itu bisa hidup sehat dan bahagia tanpa harus mengkonsumsi hewan. Sejak saat itu saya berpikir, kalau saya mau mengabarkan akan pekabaran ini kepada orang lain, tapi saya sendiri tidak mempraktekannya, itu sama seperti bohong aja kan. Nah, sejak saat itu saya mencoba untuk mempraktekkan secara langsung, mempraktekkan sendiri mengenai pola hidup makanan vegan, makanan berbasis nabati ini. Dan setelah itu, sampai saat ini saya mencoba untuk membagikan itu kepada banyak orang. Awalnya dari health reason, dari kesehatan. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin saya pelajari sampai saat ini, itu ada 4 hal yang tadi itu semakin saya jatuh cinta dengan vegan. Jadi awalnya kesehatan, lama-lama saya melihat dari segi hewannya, betapa sebenarnya indah makhluk ciptaan Tuhan ini, nggak perlu kita untuk membunuh akan hewan ini itu, baru untuk dijadikan makanan karena semua nutrisi itu sudah ada di tumbuhan, kenapa kita harus membunuh akan hewan lagi gitu. Baru dari segi hewan, dari segi environment atau lingkungan, dan dari segi spiritual
saya merasakan benefit itu. Jadi awalnya berdasarkan kesehatan, tapi sekarang kalau saya boleh sharing bahwa sudah mencakup semua sih yang alasan untuk menjadi vegan. Puji Tuhan, seiring waktu ya alasannya jadi lebih solid ya untuk jadi vegan seperti itu. Betul. Nah, apa sih kiat-kiat atau tips praktis bagi seseorang yang ingin memulai ya diet vegan, tetapi tidak tahu nih harus mulai dari mana? Oke, nah perlu saya share juga ya bahwa sebenarnya data yang saya dapat tapi tidak ditampilkan sini, sebenarnya sekitar 90% vegan yang ada di dunia saat ini, yang modern saat ini, itu berawal dari non-vegan. Oke, jadi sebenarnya semua rata-rata orang yang vegan saat ini itu datang dari non-vegan, termasuk saya. Saya bukan lahir sebagai seorang vegan gitu. Orang tua saya masih non-vegan, bahkan sampai saat ini masih belajar juga ya. Kayak nenek saya juga belum vegan. Tapi ada memang 10% orang di dunia ini yang memang udah lahir udah vegan gitu. Tapi rata-rata orang dari non-vegan baru menjadi vegan. Menunjukkan bahwa sebenarnya kita bisa. Nah, saya ingin share nih tips formula transisi dari mengkonsumsi produk hewani sampai ke plant based atau ke vegan. Nah, kalau bisa lihat di layar ini saya kasih rumusnya. Nanti juga teman-teman sahabat live bisa di screenshot ya, atau bisa di foto ini formula ini. Gitu. Nah, jadi kita tahu ya, kalau di animal products itu ada hewan ya. Hewan pertama kaki 4, baru kaki 2, baru ada tidak berkaki atau seafood, baru produk turunan dari hewan atau dairy, dan yang terakhir itu processed food, makanan olahan gitu. Nah, bagaimana formulanya? Seperti ini. Ya. Oke. Nah, jadi yang awalnya kalau teman-teman bisa lihat di layar, belum terlihat Pak Deto. Oh ya. Jadi yang pertamanya itu kita awali dulu, kita cut dari yang kaki 4. Oke. Karena kenapa kaki 4? Ini berdasarkan kita sudah sharing sebelumnya ya. Kaki 4 ini daging merah, daging-daging dari hewan kaki 4 ini efek untuk kesehatannya sangat-sangat buruk gitu. Kolesterol dan lemak yang tidak baik itu sangat-sangat tinggi di binatang-binatang red meat atau yang berkaki 4. Jadi caranya kita cut dulu awal secara perlahan itu yang binatang berkaki 4. Jadi caranya seperti apa? Kita boleh makan 2 kali seminggu dulu. Oke? Baru setelah itu 1 kali seminggu. Nah, setelah 1 kali seminggu, baru 1 kali 2 minggu. Kita makan contoh. Baru 1 kali 1 bulan. Oke? Setelah itu, baru kita cut no meat at all itu. Oke? Jadi 2 kali seminggu, 1 kali seminggu, 1 kali 2 minggu, 1 kali 1 bulan. Itu binatang yang berkaki 4. Sapi, kambing, ya, dan sebagainya. Setelah itu, itu baru binatang yang berkaki 2. Ayam. Rumusnya juga sama. Ayam, bebek, ini kita cut dulu. 2 kali seminggu, 1 kali seminggu, 1 kali 2 minggu, 1 kali sebulan. Setelah kita cut ayam, binatang yang berkaki 2, unggas, burung dan sebagainya, baru yang tidak berkaki atau seafood ya, segala jenis ikan kita cut juga. Nah, saya ingin share ya, saya kebetulan orang Manado, dan di Manado itu paling suka sekali itu dengan ikan ya, apalagi ikan bakar. Nah, saya ingin share bahwa struggle saya untuk meninggalkan makanan hewan yang paling sulit itu adalah ikan ini. Dari taste-nya, dari apa semua ini yang paling sulit. Tetapi seiring berjalannya waktu kita tetap bisa untuk meninggalkannya. Sama juga ya, rumusnya 2 kali seminggu, 1 kali seminggu, 1 kali 2 minggu, baru 1 kali sebulan. Setelah ikan, baru dairy. Oke. Dairy ini produk turunan dari hewan seperti susu, keju, telur, madu, sama pokoknya produk-produk dari hewan itu. Nah, ini kita cut dulu selama 2 kali seminggu. Jadi bertahap ya, sama rumusnya. 2 kali seminggu,
1 kali seminggu, 1 kali 2 minggu, baru 1 kali 1 bulan. Setelah dairy atau produk turunan dari hewan kita sudah cut, baru yang processed food. Oke. Nah, jadi makanan vegan pun itu saya katakan ya, ini disclaimer juga, makanan vegan itu tidak selalu sehat. Jadi gini ya, kan vegan yang penting tidak ada animalsnya, tidak ada hewannya. Tetapi kalau contoh makanan dari nabati pun, tapi prosesnya sudah sangat tinggi, nah itu meskipun vegan, tapi dia kita katakan vegan junk food atau vegan tapi tidak terlalu sehat. Seperti kentang goreng ya, crispy dan sebagainya, itu pun meskipun dari kentang tapi sudah tambah banyak penyedap rasa, gulanya tinggi, proses food sudah tinggi. Nah itu tidak bagus juga untuk kesehatan. Jadi kita bisa cut juga nih proses food, sama rumusnya 2 kali seminggu, 1 kali seminggu, 1 kali 2 minggu, 1 kali sebulan. Jadi ini rumusnya ya, 2 kali seminggu, 1 kali seminggu, 1 kali sebulan, dan kita bisa memulai akan apa? Pola hidup vegan atau plant-based diet. Itu mungkin dari aku yang bisa share. Oke, terima kasih Bapak Deto. Sebelum saya sambung, bisa saya lihat gambarnya tadi? Minta maaf tidak terlihat. Oke. Bisa di-show sekilas mungkin supaya sahabat live bisa lihat. Yang ini ya. Jadi belum terlihat. 2 kali seminggu, ya 1 kali seminggu, baru 1 kali sebulan. Atau bisa ini dia. Ya, bisa 2 kali seminggu, 1 kali seminggu, 1 kali 2 minggu, baru 1 kali 1 bulan. Itu rumus untuk secara bertahap ya. Kita karena memang berdasarkan pengalaman ya, Merlin, bahwa orang untuk merubah, jadi mengkonsumsi hewan ini, mengkonsumsi daging ini yang saya temukan itu sudah menjadi kebiasaan. Dari kecil kita sudah disodorkan, diberikan oleh sistem, oleh orang tua, oleh lingkungan sekitar untuk mengkonsumsi akan hal ini, dan itu sudah melekat di indera perasa kita gitu. Jadi sangat sulit, tapi dengan secara perlahan dengan rumus ini udah banyak sih orang yang mempraktikkan, dan puji Tuhan bisa untuk dijalani gitu. Jadi secara bertahap seperti itu. Tapi ada juga sih yang saya temukan orang yang kayak direct, istilahnya vegan overnight. Jadi contoh ya, teman-teman sahabat live, sahabat channel yang menyaksikan hari ini atau hal ini mengenai vegan, dan saat ini udah mau langsung menjadi vegan, tinggalkan semuanya, bisa juga sangat memungkinkan. Tapi selalu harus diingat untuk keseimbangan nutrisi, kecukupan, dan juga variasi dari makanan itu sangat penting. Oke, paling tidak bagi mereka yang mengalami kesusahan ya, ada tahap-tahapnya untuk dikurangi. Harus bertahap. Benar. Nah, faktor apa saja yang biasanya menghalangi seseorang itu dapat memulai vegan ini? Nah, itu yang saya sudah sentil tadi juga ya, bahwa faktor dari kebiasaan. Jadi seperti ini ya, Merlin, ada sekitar 4 hal mungkin orang itu mengkonsumsi hewan, dan itu tidak berhubungan dengan nutrisi sebenarnya. Jadi yang pertama itu karena kebiasaan, jadi sudah terbiasa, baru kebiasaan ini akhirnya menjadi budaya. Budaya orang tersebut sudah menjadi budaya, dan kebiasaan sudah menjadi budaya, baru karena taste, karena rasa yang melekat, karena sudah diulang-ulangi itu rasa sudah melekat, baru yang terakhir karena ketersediaan, karena hanya itu yang ada, dan kurangnya pengetahuan sih. Makanya mereka merepeat atau itu diulangi-ulangi gitu. Jadi sebenarnya kalau jujur-jujuran ya, kita mengkonsumsi hewan itu bukan karena nutrisi. Mana ada kita kok kamu makan makan daging karena apa? Oh, karena saya ingin mendapatkan kandungan omega 3, atau saya ingin mendapatkan kandungan
kalsium di dalamnya dan sebagainya. Sebenarnya karena udah terbiasa aja dan karena sudah taste, karena soal rasa. Itulah yang sebenarnya menghambat orang untuk apa? Untuk karena merubah lifestyle, merubah gaya hidup itu harus membutuhkan proses kan. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat perlu komitmen di sini dan juga memang benar-benar kita mengetahui alasan kenapa saya itu harus menjadi vegan. Dan saya rasa seperti itu sih yang bisa saya share. Oke, baik. Nah, sebenarnya apa sih tantangan umum? Tadi sudah disentil ya tantangan-tantangan ya. Tapi apa tantangan umum atau kesalahpahaman yang sering dihadapi orang-orang saat memulai diet vegan ini dan bagaimana cara untuk mengatasi ini? Sebenarnya tantangan umum ini berdasarkan pengalaman saya juga itu karena satu kurangnya pengetahuan dan lingkungan di sekitar sih, lingkungan di sekitar. Itu yang bagaimana kuat ya? Iya, bagaimana orang itu kayak masih ragu, masih pesimis terhadap pola hidup vegan ini gitu. Itu sebenarnya menjadi tantangan tersendiri. Tapi kembali lagi kita berbasic atau base kepada ilmu pengetahuan sama kepercayaan kita masing-masing juga. Kalau kepercayaan saya kebetulan di Alkitab saya itu sangat support justru akan apa yang saya dapati pola makan vegan ini itu sangat support gitu dengan keyakinan dan kepercayaan saya. Itu sih yang bisa saya share kali ya. Baik, nah jarang ya untuk ada tempat makan vegan yang bisa gampang kita temui nih. Nah, bagaimana seseorang dapat menghadapi pada saat kita baru memulai vegan ini? Seperti situasi sosial, seperti contoh potluck di gereja ya, makan di luar rumah. Saat kita bepergian, efektif tidak kalau kita tetap jalankan vegan dalam menghidupi atau menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari seperti ini? Iya, betul ini. Nah, ini soal sosial, soal vegan dan bersosialnya vegan ini salah satu tantangan juga. Ini ada kutipan yang menarik yang saya sering dengar. Memang katanya seperti ini. Orang vegan itu memang nggak makan daging, tapi mereka itu makan orang gitu. Istilahnya ada katanya vegan yang kalau bersosial kayak contoh di potluck gitu ya. Mereka lebih kayak menghakimi, menjudge yang belum non vegan. Nah, ini yang menjadi justru memperhambat akan akan pekabaran vegan tersendiri. Nah, saya ingin share ya berhubungan dengan vegan dan sosial ini ya. Supaya bagaimana juga mempermudah. Jadi, nah yang saya ceritakan di awal tadi kan, waktu saya mengikuti seminar gaya hidup ini, termasuk seminar vegan ini, itu mentor saya atau pembawa materinya pada saat itu mengatakan seperti ini. Jadi rules number 1, ketika kamu sudah menjadi vegan, ketika kamu sudah menjadi total vegetarian, kamu sudah menjadi plant-based diet eater, rules yang pertama adalah yang kamu harus ingat dan kamu harus praktekkan adalah do not point finger, atau jangan tunjuk-tunjuk orang gitu. Jangan pernah kamu tunjuk-tunjuk orang gitu. Kamu makan ikan ya? Di situ nggak bagus loh. Ada lemak, ada kolesterol dan sebagainya. Kamu masih makan daging ya? Nanti kamu nggak masuk surga dan sebagainya. Apalah isu-isu spiritual juga diingat. Kamu makan ini ya? Nanti kena kolesterol loh. Nah, itu yang saya ingat pertama sekali bahwa do not point finger dulu. Jangan menghakimi orang yang tidak vegan gitu. Mereka hanya belum sadar aja, belum dapat turning point-nya aja. Nah, baru saya tanya kan, jadi gimana dong? Saya ketika contoh di potluck nih atau di satu tempat, bagaimana saya mau mengabarkan tentang vegan gitu. Nah, yang pertama adalah contoh kalau di potluck itu pasti ada pilihan yang dari plant-based kan. Kalau di gereja ya, gereja kebanyakan sekarang yang saya dapati di kepercayaan saya itu rata-rata pasti ada opsi vegannya
ada opsi dari plant based-nya gitu. Nah, kita ambil yang ada opsi plant based-nya aja. Ketika kita ambil opsi plant based, mungkin ada teman yang dia kan, kok kamu nggak makan ikan? Nah, ketika mereka bertanya, baru saat itulah kita menjelaskan, kita sharing. Nah, cara sharingnya juga seperti ya yang saya pelajari, saya juga sampai saat ini masih belajar bahwa ternyata di ikan itu tidak terlalu bagus untuk kesehatan. Ada mengandung merkuri, ada lemaknya nggak bagus, ada kolesterol juga, dan kasihan juga kan ikan kita makan seperti itu. Jadi kita bisa menjelaskan kepada orang tanpa sebenarnya menyakiti mereka gitu. Jadi based on study, based on pengalaman, jadinya seperti itu. Nah, struggle-nya kalau di tempat potluck, di tempat apa, seperti itu. Jadi kita mungkin kalau saat ini ya, yang saya rasakan saat ini, orang-orang sudah lebih memahami dan sudah lebih terbuka gitu ya tentang pekabaran vegan ini atau diet vegan atau plant based ini. Orang-orang sudah lebih mengerti dan kebanyakan mereka sudah menyiapkan opsi-opsi dari plant based ya, opsi-opsi dari makanan yang berbasis nabati. Kalau contoh kita mau makan di luar ataupun tantangan, nggak ada restoran atau apa, ini agak sulit ini. Jadi yang pertama kalau saya bisa share adalah dari rumah sebenarnya kita bisa mempersiapkan makanan. Tapi kalau in emergency case di restoran manapun itu pasti mereka menyiapkan ada produk makanan yang dari nabati gitu. At least kentang lah atau kentang goreng, at least atau apa in emergency case ya kita bisa itu tahan aja dulu, nanti pulang rumah kita masak sendiri baru kita bisa makan lagi. Dan sebagai satu tips juga adalah saat ini kalau Medlin lihat ya atau teman-teman sahabat live lihat, apa yang kamu mau makan dari produk hewani itu semuanya sekarang udah ada dalam bentuk vegan. Sekali lagi, Anda ingin makan contoh pizza, itu sudah ada pizza vegan. Anda ingin makan burger, ada burger vegan. Anda ingin makan soto, ada soto ayam itu dagingnya dari nabati. Anda mau makan apa aja sekarang, ada ikan bakar, mereka bikin dagingnya itu sebenarnya udah dari nabati, dari kacang kedelai. Jadi semua makanan yang kita pengen makan dalam bentuk produk hewani itu kita bisa ganti dengan produk tumbuh-tumbuhan. Nah, saya kasih contoh juga ya. Saya orang Manado dan saya suka makanan-makanan Manado gitu. Misalnya woku ya, makanan woku. Biasanya kita pakai ikan. Nah, saya ganti woku itu dengan apa? Ganti dengan tahu, ganti dengan tempe, ganti dengan jamur. Tetap rasanya itu masih tetap sama. Karena yang membuat enak, sahabat-sahabat live semua, yang membuat enak suatu makanan itu bukanlah daging ya, tetapi rempah-rempah. Ya dong. Bawang putih, bawang merah, cabai, daun jeruk dan sebagainya. Itu yang membuat makanan enak. Sama seperti ada bahkan lelucon katakan seperti ini. Sandal jepit, sandal biasa kalau kita bikin pakai bumbu rendang itu pasti enak. Iya dong, karena kenapa? Karena yang membuat rendang itu enak adalah apa? Bumbunya, dan bumbu semuanya itu dari mana? Dari tumbuhan. Jadi semuanya sebenarnya kita bisa gampang, semua menu yang ada kita pengen makan, kita bisa bikin itu menjadi vegan. Contoh rendang, saya suka masak, saya ganti rendang dengan kacang merah gitu, atau saya ganti dengan jamur, atau ada istilahnya makanan transisi. Makanan transisi namanya daging bohong-bohongan. Ada yang gluten ataupun yang memang sari dari kedelai gitu. Jadi ada berbentuk ayam tapi itu sebenarnya dari kedelai. Itu kita bisa gunakan. Tetap bumbunya bumbu makanan asli. Jadi seperti itu ya. Mungkin agak panjang nih, tapi itu yang bisa saya share tentang pengalaman-pengalaman dan cara-caranya juga. Oke. Baik, jadi pada dasarnya itu tidak jadi alasan kalau kita sudah niat ya untuk memulai ya.
Ya, tapi Betul. tidak bisa kita tutup sebelah mata juga, itu tantangan yang tidak gampang untuk kita atasi Iya, sebenarnya. betul, nggak gampang. Contoh Baik. kalau Madeline sendiri makanan Iya. favoritnya apa? Yang contoh makanan Nah, hewan. itu dia. Makanannya ikan bakar. Bapak Nah, Deto. itu ada tuh mereka bikin tuna soy namanya. Kalau lihat di Google itu memang frozen sih, masih transisi ya. Ini nanti kapan-kapan kita ngobrol tentang transition food. Jadi itu ada tuna soy. Jadi mereka bikin sama seperti daging tuna, itu dibalut dengan rumput laut agar supaya kayak kulit-kulitnya. Nah, baru dibikin dibakar, itu hampir sama dengan ikan bakar tanpa mengurangi nilai nutrisinya. Saya baik. juga saya suka bikin suka bikin ikan roa kan, dabu-dabu roa itu atau rica roa. Nah, setelah saya menjadi vegan, wah bagaimana saya mau bikin makan dengan bubur Manado pakai rica roa. Rasanya rica roa tapi bukan dari ikan. Nah, saya bumbunya sama, bawang, rica dan sebagainya, tapi saya taruh pengganti adalah seaweed atau rumput laut. Cobalah dites itu pakai rumput laut. Itu rasanya hampir sama dengan rasa aslinya, agak rasa-rasa laut gitulah, rasa asin gitu, tapi sebenarnya bukan ikan. Dan nilai nutrisinya justru lebih bagus. Kayak gitu. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya yang sudah disampaikan bagi sahabat live sekalian ya. Dan kita akan sudahi dulu sesi kita saat ini, masih dalam topik tips memulai hidup sehat ala vegan. Dan sahabat live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di live Live in Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Kembali kepada Bapak Daryl Togas, masih dengan topik tips memulai hidup sehat ala vegan. Baik Bapak Deto, banyak nih yang sudah mencoba start ya. Startnya lulus nih untuk jadi vegan, tapi ujung-ujungnya nggak bertahan, jadi drawback. Itu kenapa? Apa penyebabnya biasanya? Oke, kalau berdasarkan observasi saya ya, yang saya temukan di lapangan ini, yang pertama itu karena kurang komitmen sih. Ya biasalah, gaya hidup atau pola hidup baru, apabila kita tidak komitmen, itu pasti akan gagal juga. Paling sederhana contoh, kayak besok aku diet, besok aku mau mulai olahraga. Cuman bertahan berapa lama dan akhirnya kembali lagi ke gaya hidup yang sebelumnya. Jadi yang pertama yang menyebabkan itu karena memang kurangnya komitmen. Lalu yang kedua, support sistemnya juga kurang. Jadi orang-orang di sekitar justru tidak mendukung dan sangat sulit mendapatkan informasi. Jadi itulah hal yang membuat orang akhirnya kembali lagi backslide, kembali lagi kepada gaya hidupnya yang lama. Jadi kita perkuat lagi alasan kita kenapa kita mulai ya, komitmen kita. Betul banget. Baik, nah apa solusi lain agar dapat cegah drawbacks ini? Biar tidak maju mundur, biar bisa konsisten seperti itu. Maju mundur cantik dong ya. Iya, biar cantik terus aja gitu. Betul. Oke. Jadi kalau saya ini juga berdasarkan pengalaman saya ya, observasi dan pengalaman saya pribadi, kenapa saya bisa sampai saat ini masih istilahnya belajar vegan. Ya, saya katakan bahwa diri saya itu belum sesempurna mungkin ya. Nanti mungkin di surga baru menjadi sempurna menjadi vegan. Sampai saat ini pun saya masih belajar untuk menjadi vegan semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan. Yang membuat saya bertahan atau kita bertahan, yaitu kita harus tetap memiliki rasa penasaran atau rasa ingin tahu. Nah, itu harus kita belajar. Istilahnya untuk merubah sesuatu hal yang baru,
kita itu harus kepo tentang hal tersebut gitu. Artinya kita itu harus tetap belajar. Nah, belajarnya ini dari mana? Yang paling penting itu belajar pertama dulu kita minta pertolongan Tuhan ya. Minta pertolongan dari Tuhan. Saya ingin share dulu nih ya, sebelum saya lanjut di tips ini, saya baru ingat. Ini pengalaman pribadi saya. Saya katakan tadi kan bahwa saya itu paling sulit untuk melepaskan akan ikan atau ya makanan seafood, ya makanan laut. Ikan itu paling sangat sulit. Ya. Saya sudah coba, susu saya sudah tinggalkan, telur saya sudah tinggalkan, paling sulit ini ikan. Saya bertahan lama di ikan ini untuk tinggalkan. Daging ayam saya sudah tinggalkan. Nah, bagaimana caranya? Wah, saya lupa ternyata. Sebenarnya caranya adalah saya lupa salah satu cara, yaitu datang pada Tuhan. Ini kesaksian pribadi saya. Jadi saya waktu itu sesederhana ini gitu. Saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, tolong cabut, tolong angkat rasa craving ini. Rasa ingin memakan ikan. Saya sebut spesifik makan ikan cakalang waktu itu, Manado ya. Saya, Tuhan tolong cabut rasa keinginan saya untuk makan ikan cakalang ini ya Tuhan. Karena yang saya pelajari bahwa Tuhan itu mau kita juga baik kan. Kalau Tuhan mau hidup saya baik, tolong saya, rasa manusia saya ini saya tidak sanggup. Tolong Tuhanlah yang turut campur tangan. Setelah saya berdoa, saya pikir sama kayak di film-film kan. Habis itu langsung hilang. Ternyata masih ada juga gitu. Wah, tapi ajaibnya selang waktu 2 minggu ya. Selang 2 minggu dari setelah saya berdoa, yang doa simple tapi tulus gitu ya kepada Tuhan, karena ingin komitmen untuk meninggalkan makanan daging ini ya, hewan. Dalam kurun 2 minggu, benar Tuhan angkat rasa desire, rasa keinginan saya, nafsu saya untuk makan ikan, apalagi ikan cakalang itu. Saya sampai, tahu nggak Merlin, saya share, saya itu sampai muntah. Lihat ikan aja di pasar itu, saya itu sampai mau muntah. Teman saya bikin ikan di asrama, dia bikin ikan cakalang. Itu saya sampai muntah melihatnya. Wah, ini luar biasa sekali. Poinnya adalah apa? Ternyata kita untuk merubah pola hidup kita jangan lupa untuk apa? Datang sama Tuhan juga. Dan ini juga saya rasa berlaku untuk merubah gaya hidup kita. Jadi yang pertama, solusinya datang sama Tuhan, ungkapkan dengan kepolosan kita aja gitu, bahwa saya ingin berubah. Dan saya yakin ini adalah jalan hidup yang baik yang Tuhan juga support gitu, Tuhan juga inginkan untuk kita gitu. Nah, setelah itu poin yang berikutnya yang ingin saya share, yaitu jangan lupa kita tetap terus belajar. Belajar dari mana? Belajar dari sains, dari buku, dari jurnal, dari penelitian-penelitian yang ada. Kalau boleh lihat di screen, nah itu bisa kita lihat. Nah, dari buku ada beberapa buku nih yang menarik yang bisa saya share. Ini juga saya baca, itu How Not to Die dari Michael Greger. Dia ini vegan, dari semua kayak bagaimana kita supaya nggak mati dari penyakit jantung, bagaimana supaya kita nggak mati dari penyakit diabetes dan sebagainya, yaitu dengan pola makan plant based. Itu dia jelaskan juga. Baru dari buku The China Study. Nah, ini salah satu research buku yang luar biasa sekali. Ini mendobrak akan apa? Akan dunia perveganan. Semua orang yang vegan rata-rata ini pasti tahu tentang The China Study ini. Penelitian yang ada di China mengenai vegan juga. Dan juga buku ini, Undo It, atau bagaimana kita mereverse beberapa penyakit ini dari Dean Ornish hanya dengan pola hidup sehat, termasuk pola makan vegan atau plant-based diet. Jadi kita perbanyak membaca buku. Ini juga ada beberapa buku panduan vegan untuk pemula dan sebagainya. Ini bisa menjadi referensi kita agar supaya kita tetap on the track gitu di jalannya. Nah, bisa lihat juga jurnal, website yang ada. Sekarang internet sudah semakin canggih kan, bisa bukan nih di plantbased data.org, nutritionfact.org atau pcrm.org. Ini semua
memberikan jurnal-jurnal, memberikan data-data scientific base tentang plant-based diet atau tentang vegan. Ini yang membuat kita tetap bertahan. Nah, kalau mau lihat dari sudah di package dalam bentuk film, nah ini bisa nonton ini, bisa di screen, bisa cari di YouTube atau di tempat nonton yang lain ada, ini bisa ada. Ini ada film dokumenter ya, jadi ini kisah nyata, film dokumenter The Game Changers. Ini adalah para atlet dunia. Ini atlet loh, jadi kekuatan mereka harus perlu tinggi kan, tapi mereka itu mempraktikkan pola makan vegan. Bahkan ada orang yang kuat di dunia, dia itu vegan. Patrick Baumba dia, kalau nggak salah ya namanya. Itu bisa dilihat di film ini, The Game Changer. Baru bisa lihat juga untuk kesehatan, itu What the Health. Itu ada film dokumenter yang bisa, di situ ada penelitian juga di dalamnya yang bisa kita lihat, menjadikan referensi agar supaya kita tetap pada tracknya gitu. Dan ada, kalau kita dari segi hewan, itu ada namanya film Dominion. Ini dokumenter juga. Bagaimana apa yang terjadi sebenarnya dengan hewan yang kita makan gitu. Kita kan nggak pernah tahu secara detail ya hewan makanan yang ada di piring kita kan, yang datang di restoran itu kita nggak tahu sebelumnya apa yang terjadi. Nah inilah dia, bisa lihat apa yang terjadi sebenarnya, yang membuat kita itu akan tetap on the track itu. Baru solusi yang berikutnya, jangan lupa bergaul. Ini sangat penting. Ada orang yang sudah menjadi vegan tapi dia hanya sendiri saja, akhirnya kalah dengan lingkungan di sekitar dan ya kembali ke pola hidup yang sebelumnya. Jadi bergaul dengan siapa? Nah, ini tanya kepada expert. Ada beberapa dokter ya, ada beberapa dokter yang itu memang mempraktekkan akan pola hidup, gaya hidup vegan ini. Jadi bisa bergaul, bertanya dengan mereka gitu. Atau dengan saya juga bisa sharing-sharing. Itu akan membuat kita tetap di on the track. Baru kalau bisa join komunitas, itu paling bagus lagi. Sekarang ada banyak grup-grup WhatsApp, itu grup-grup vegan. Nah, kita bisa saling share struggle kita bisa saling share akan resep-resep vegan. Di situ semua ada, itu akan membuat kita on track tetap menjalani vegan. Nah, perbanyak kalau kita main sosmed ya, untuk orang-orang muda dan orang tua juga sih. Coba like atau subscribe sosmed yang vegan. Jadi ketika kita melihat contoh Instagram ya, ketika kita lihat feed atau semua yang lainnya, itu pasti ada vegan yang muncul, itu akan membuat kita tetap terkoneksi itu. Sama ini juga ya. Nah, ini kalau mau cari komunitas, itu bisa ada Indonesian Vegan Society, Instagramnya ada Vegan Squad. Baru ini ada Dr. Susianto, dia ini dokter kebetulan sebagai President of World Vegan Organization, orang Indonesia. Nah, bisa lihat konten-kontennya, bisa lihat semua postingan-postingan mereka itu pasti berbau vegan dan akan membuat kita tetap on the track. Ini ada beberapa expert, ini ada dokter Sylvia, ini dia khusus vegan tapi interest dengan anak-anak atau baby. Nah, yang struggle dengan vegan baby, kebetulan saya juga baru punya baby. Nah, ini bisa konsultasi dengan dia, tanya-tanya, lihat resep-resepnya dan sebagainya, itu bisa. Ini bisa beberapa, atau dengan saya juga di Instagram bisa. Nah, ini ada juga yang menarik, kalau kita pengen ikut challenge, ada vegan challenge 21 hari. Itu bisa kita daftarkan ada di Facebook. Kita daftarkan, nanti mereka akan kirim panduan bagaimana supaya kita selama 21 hari itu bisa menjalani pola hidup vegan. Jadi sudah sangat dipermudah. Jadi kita tinggal ikuti aja, tinggal jalani aja. Mereka yang akan kontrol, ada mentor di sana, ada ahli gizi juga di sana yang siap membantu kita. Karena dalam suatu hari itu biasanya kebiasaan kita bisa dirubah dalam 21 hari. Jadi kalau mau praktek vegan, cobalah kita straight komitmen terus dalam 21 hari. Maka kedepannya udah sangat lebih mudah lagi. Nah, ini saya pingin share
dari buku Ministry of Healing halaman 320, penulisnya adalah Ellen G. White. Dia katakan seperti ini, reformasi makanan harus dilakukan secara bertahap. Jadi itu yang kita dapatkan tadi. Setelah kita mendapatkan semuanya ini, kita nggak perlu takut untuk melakukan ini. Jangan langsung straight gitu, langsung saat ini langsung vegan, no animals. Enggak. Biarlah perubahan itu, reformasi makanan itu bisa kita lakukan, tapi secara apa? Secara bertahap gitu. Sambil kita belajar, sambil kita bertanya juga kepada expert atau kepada orang lain. Saya rasa itu aja mungkin yang bisa saya share. Wah, ini bukan hanya saja ya, ini sepertinya sudah sangat kompleks. Cari Tuhan, cari jurnal, cari website, Instagram, banyak resources yang sudah dibagikan. Terima kasih banyak. Ya, kita masuk di mitos atau fakta. Dua saja ya, mitos atau fakta kita pada saat ini. Yang pertama, diet vegan tidak memadai untuk atlet dan orang aktif secara fisik. Mitos atau fakta, singkat saja. Nah, itu mitos ya. Sama seperti dari Akademi Jurnal Dietitian Akademi Amerika menunjukkan bahwa semua golongan usia, bahkan sampai atlet, itu bisa menerapkan akan pola hidup vegan. Bahkan yang tadi udah ada film dokumenterinya, para atlet profesional yang mempraktekkan pola hidup vegan. Jadi itu mitos. Oke, yang kedua, mitos atau fakta. Diet vegan otomatis membuat seseorang sehat. Mitos atau fakta, diet vegan otomatis itu mitos juga. Karena vegan tidak menjamin 100% kesehatan. Kalau kita berbicara kesehatan, itu at least ada 8 pilar ya. Nutrisi, exercise, istirahat yang cukup, udara yang segar, temperance, pertarakan, dan sebagainya. Kalau kita cuman vegan aja, itu tidak menjamin. Harus holistik. Dan kalau sudah pun holistik kita mempraktikkan, itu tidak menjamin akan kita nggak sakit ya. Tapi setidaknya itu sangat mereduce atau mengurangi resiko kita untuk terkena penyakit. Jadi bukan berarti vegan tidak akan sakit atau tidak pernah sakit. Bisa, tapi resikonya lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang sembarangan gitu atau memakan animal product. Saya kasih contoh seperti orang yang menggunakan helm dan orang yang tidak menggunakan helm. Dua-dua memiliki resiko kecelakaan, Tetapi ketika celaka, yang mana yang lebih tinggi resiko dampaknya? Tentu resiko yang lebih tinggi adalah mereka yang tidak menggunakan helm. Tapi yang memiliki helm bisa celaka, tapi resikonya untuk terluka itu lebih rendah. Seperti itu. Baik, luar biasa untuk jawaban yang sudah diberikan. Kita tiba pada saat kita akan tutup diskusi kita. Tetapi sebelumnya bisa saya minta Bapak Deto ya untuk sedikit memberikan closing statement, pesan penting untuk disimpan bagi sahabat live sekalian. Oke, closing statement buat saya, jika ini yang saya ingin katakan, jika pada saat ini teman-teman sahabat live ingin merubah akan pola hidup vegan, ingin berubah dari meat eaters atau pemakan daging, ingin berubah menjadi vegan, satu, jangan lupa untuk datang sama Tuhan. Baru yang kedua, jangan lupa jangan menghakimi orang lain gitu. Jangan menghakimi orang untuk menjadi vegan gitu. Biarlah mereka yang bertanya, dan kalau mereka bertanya bisa kita menjelaskan gitu. Jangan seperti ini, ada statement yang katakan health ada statement, maksud saya adalah lebih tinggi itu kasih sayang kepada manusia daripada kita memperhatikan akan health reform atau kesehatan kita. Jadi masih lebih tinggi itu kita mengasihi satu dengan yang lain daripada kita kokoh teguh berpegang terhadap vegan ini tapi menyakiti orang lain. Seperti itu. Dan kita bisa hidup sehat dan bahagia tanpa harus mengkonsumsi hewan kok. Jadi kenapa kita harus mengkonsumsi hewan gitu? Oke, terima kasih untuk pesan yang sangat singkat tetapi tentunya bermakna ya untuk disimpan, dipraktekkan. Baik, kita akan segera tutup diskusi kita. Saya minta Bapak Deto untuk pimpin kita di dalam doa tutup. Oke, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami saat ini baru saja sharing mengenai vegan. Kiranya Tuhan, apabila kami dalam struggle untuk mau memulai akan pola hidup
yang baru ini boleh dipegang, kiranya Engkau dapat turut campur tangan. Dan apabila kami yang sudah menjadi vegan ya Tuhan, kiranya Engkau dapat memberikan hikmat akal budi untuk kami tetap konsisten untuk menjalankan akan kehidupan atau pola hidup ini ya Tuhan. Janganlah biarkan kami untuk tinggi hati juga sombong atas pekabaran ini, tapi berikan kami hati untuk mengasihi, merangkul, dan juga untuk memberitakan akan pekabaran yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami ini dengan penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kami ucapkan kembali kepada Bapak Det dan memberikan ilmunya, waktunya, segala aja untuk kita semua tentunya. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan memberkati Bapak Deto dan keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawabnya. Baik, tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat Live Cornelius Media, dan Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Namun sudah saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook atau YouTube official kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Dan jangan lupa untuk tidak melewati episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Tidak lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media menarik lainnya. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.